Sultan ngambil air wudhu di sumur itu, melihat wujud wanita cantik, kemudian berdoa kepada Allah supaya diwujudkan, terwujud. Dapat nggak gambarnya? Mayu sakoya, inamayo kopai. Kakek buyutmu memberikanku gelas badaria. Tutupi keburukanmu dengan cahaya kebaikanmu, seperti bulan dan bermanfaat dalam cahaya. Kau sudah melangkah, maka teruslah melangkah. Insya Allah. Pengecut bila kau turun dari anak tangga. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di Banten dan sudah langsung disambut oleh Bapak Sultan Banten, yaitu Bapak Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni. Terima kasih Bapak sudah disambut dengan baik Mata Langit dan juga sudah berkenan untuk berkolaborasi. Ya, dan di sebelah kiri saya ini beliau adalah salah satu pendukung Mata Langit yang akan merekomendasikan tempat ini. Tempat ini adalah makam Siti Badariah. Ini adalah Mas Abi. Assalamualaikum Mas Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau boleh tahu Mas Abi, kenapa merekomendasikan tempat ini untuk dilakukan penelusuran Mata Langit? Ya, terima kasih Mbak Ratna. Kita mengenal sosok ibu dalam diri kita, ibu yang melahirkan kita. Sosok Ibu Ratu Siti Badriah ini adalah sosok ibu dari pendiri Kerajaan Banten pertama kali. Beliau itu adalah ibunda dari Pangeran Kadam Kingking. Konon Pangeran Aryadila. Oh ya, konon yang nanti akan memiliki putra ya Pak ya? Putranya Aryadila. Iya. Ya, yang insya Allah kalau ibu dari Pangeran Aryadila. Ibu dari Pangeran Aryadila. Kalau mitos yang ada di sini, apa yang diketahui oleh Mas Abi? Untuk mitos yang saya ketahui ya, bahwa beliau sering hadir di sini ya, beliau sering hadir. Terus kemudian memberikan petunjuk atau memberikan tanda bahwa beliau itu ada di sini gitu melalui suara atau penampakan gitu. oh iya betul, memang banyak yang datang ke sini itu ziarah datang ke sini, mereka tirakat di sini, tawasulan di sini, banyak mendapat petunjuk. Dan insya sih kalau misalnya petunjuk dari Gusti Allah lewat beliau, tentunya mereka akan jalani. Nanti kita akan sama-sama membuktikan lewat meditasasi ya. Nah, kalau Pak Sultan sendiri, apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Mata Langit tentang tempat ini, Pak? Jadi memang tempat ini sebetulnya dianggap leluhur kami. Karena beliau ini sebagai istrinya Sultan Hasanuddin. Itu Sultan pertama Banten? Betul. Nah, pertemunya sendiri juga di vihara sumur yang bersih. Kita belum sempat ke sana memang. Apapun itu dianggap leluhur kami. Karena Sultan Hasanuddin sendiri adalah leluhur kami, kakek kami. Baik. Jadi ini nenek kami sebetulnya. Kami datang sini ingin mendoakan, berziarah, bertawasulan. Semoga beliau ini mendapatkan karomah yang ada di beliau ini bisa turun ke kita semua. Amin, Masya Allah. Tapi saya pernah dengar cerita, entah ini mitos atau benar apa mungkin Bapak pernah dengar, beliau ini apa namanya ya, sosok yang setengah gaib gitu Pak. Betul. Artinya beliau bukan manusia seutuhnya gitu. Jadi memang konon ceritanya menurut legenda, beliau itu bertemu dengan Sultan Hasanuddin itu di sumurnya sebuah vihara di kelenteng itu di Dermayon ya. Kelenteng gua ini dibangun oleh Putri Ongtin sebetulnya yang bangun itu.
Oh, berarti ada kaitan dengan Cirebon. Betul. Yang membangun vihara itu Putri Ongtin. Sultan ngambil air wudhu di sumur itu, ada melihat wujud wanita cantik terpantul dari air itu. Kemudian berdoa kepada Allah supaya diwujudkan, terwujud. Oh, jadi tadinya hanya bayangan, setelah berdoa sama Allah, Allah kabulkan terus terwujud. Itu konon ceritanya. Iya. Kemudian dinikahi, dikasih nama Nyi Siti Badaria. Lahirlah seorang putra dari situ, namanya Pangeran Aryadila. Seperti itu ceritanya. Nah, kalau Pangeran Aryadila sendiri, apakah kemudian menjadi Sultan Banten berikutnya? Tidak, karena beliau bukan dari keturunan permaisuri pertama. Jadi syaratnya sultan itu pakemnya adalah dari permaisuri pertama, anak laki-laki yang pertama turunannya, yang tertua maksudnya. Iya. Nah itu turunnya ke saya. Ya, karena garis pakem itu. Bapak sebagai Sultan Banten yang ke-18 memang putra pertama dari istri pertama. Seperti itu. Baik, Panglima, apakah kita akan masuk dulu untuk ziarah atau Panglima pantau dulu situasi energi di sini? Nanti kita akan berziarah dan berdoa bersama. Ya memang di sini saya melihat tuh seperti ada sosok gajah gitu besar pasang kiri dan kanan. Wallahu a'lam. Posisi di mana? Kiri kanan sini suruh itu masuk. Dan bayangan saya di gerbang itu tuh gabah-gabahnya kayak terbuat dari emas yang terlihat dengan mata batin saya. Padahal mohon maaf nih, kalau kita lihat secara langsung ini sangat, menurut saya ya, sangat sederhana bangunannya ya. Tapi yang mata batin Panglima baca itu emas ini gabah-gabahnya tuh terbuat dari emas yang terlihat dengan mata batin saya, dan tetap ada macan putih juga yang menjaga di sini, dan ada sosok kakek tua berjubah putih juga di sini itu yang terlihat. Kalau macan putih, macan hitam, macan kuning itu selalu ada di turunan wilayah itu. Banten. Dan kebetulan juga saya sengaja membawa seseorang ustadz untuk bertawasulan Mbah Dorot ini nanti. Oh, boleh diundang Mbak Ustadznya mana? Sudah ada di dalam. Oh, sudah di dalam, baik. Jadi kita berziarah aja dulu. Berziarah dulu aja. Dari situ nanti ada petunjuk. Baik. Ya, apa ada yang mesti sampaikan lagi Panglima? Nggak udah ya. Oke, baik. Sobat Mata Langit, yuk kita masuk ke dalam untuk melakukan ziarah ke makam Nyai Siti Badariah. Mari, Pak. Namanya Pak Ustadz siapa, izin? Nur. Pak Ustadz Nur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum ya awliya Allah, assalamualaikum ya rizalul ghaib hijaballah, assalamualaikum ya sahibal wilayah sayyidatina Ratu Siti Badariah, assalamualaikum ya ahlal qubur fi hadal maqami syarif. Ridallah wa barakallah wa salamullah fi dini wa dunya wal akhirah. Alaikum wa alaikum ajma'in. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdal syakirin wa nukirin hamdal alimin. Alhamdulillah ya na'amu wa yaqasim majudah ya Rabbana. Alhamdulillah ya majudah jalala wa ma'adil sultanik. Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira.
ولجميع الإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا بسكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dapat nggak gambarnya? Panglima tiba-tiba udah menarik salah satu makhluk yang ada di sini, Pak. Pak Nur, sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kalau boleh kami tahu ini dengan siapa? Hati, jangan sampai kalian terkecoh. Apa Terkecoh dengan siapa? maksudnya bagaimana? Terkecoh dengan siapa? Dengan makhluk seperti bangsa kami. Memangnya apakah banyak makhluk di sini yang suka mengecoh? Kuatkanlah keimanan sebelum kalian melangkahkan kaki. Kami sebenarnya Karena banyak makhluk seperti kami mengecoh bangsamu. seperti apa mengecohnya? Dia datang dengan berniat ingin mendoakan, tetapi ketika dalam perjalanan tergoda oleh bangsa kami Tergoda untuk yang seharusnya memintalah kepada Sang Maha Pencipta, memintalah sepuas kaum, tapi karena terkecoh lalu ia meminta kepada yang diciptakannya, memintanya kepada bukan makhluk. kepada Sang Penciptanya. Memangnya makhluk yang dimintai itu bisa memberi yang diminta? Itulah pengecohan dari bangsa kami. Bangsa kami sama meminta kepada Sang Pencipta, dan Sang Pencipta pun membebaskan kalian untuk mengambil jalan mana yang akan kalian pilih. Ya, jadi artinya awalnya meminta kepada Allah dan datang ke sini untuk mendoakan tokoh yang dimakamkan di sini. Tapi ada makhluk yang membisik-bisiki bahwa kamu di sini bisa lo minta kaya gitu. Contohnya. Iya. Terus makhluk itu yang seharusnya mendoakan, berdoalah tanpa kau harus berdagang. oh, ya pesugihan. Mana bisa? Memangnya sudah ada yang terbukti? Enggak. Berdoalah Berdoa saja enggak berusaha. dengan keikhlasan, karena Sang Pencipta Maha tahu apa yang harus diberikan kepada hambanya. Pak Sultan paham nggak penjelasan ini? Paham. Dan itu pun tak ada suatu keinginan, tapi Sang Pencipta sudah berkehendak, tak ada yang bisa menolaknya. Ya memang begitu ya. Ya, karena sudah ditentukan
seperti saya ini sebagai ahli waris, banyak yang punya ambisi, bahkan mencoba-coba untuk berkolaborasi dengan jin dan lain-lain, ya nggak bisa. Oh, itu maksudnya banyak yang mengecoh itu. Itu salah satunya, dan seorang anak manusia yang sudah menjalankan segala perintahnya. Terus? Tetapi Sang Pencipta sudah berkehendak tak dapat ditolaknya. Diberikanlah bukan dari golongannya, yaitu bukan dari golongan manusia. Ini golongan ratu jin. Iya, ada golongan makhluk halus. Jadi Tak ada yang bisa menolaknya. Jadi artinya itu udah ketentuan Yang Maha Kuasa, takdir dari Yang Maha Kuasa. Dan itu bukan suatu keinginan dari anak manusia itu. Ini mungkin kisahnya Pak Sultan ya. ya, Pak Sultan kan tidak bercita-cita menjadi seorang sultan, tapi banyak orang yang pengen bercita-cita menjadi beliau sehingga bekerjasama dengan makhluk halus untuk mengecoh. ya. Gitu. Nah, itu yang pertama kalau aku simak. Yang kedua mengenai yang sultan terdahulu yang melihat sosok wanita di air di sumur itu, menurut Anda apa benar cerita itu? Ya. Yang kukatakan segala perintah dari Sang Pencipta sudah dijalankan, berpuasa tak pernah lepas untuk menjaga hawa nafsunya. Tetapi Kisahnya itu ya dulu. terutuslah dengan melihat bayangan Di sumur itu ya cerita Pak Sultan. itu, dan terwujud yang bukan dari golongannya. Iya, karena Terwujud dan hidup sebagai mana bangsa kami, manusia, kok bisa mewujud nyata. ya kan ceritanya beliau sedang mengambil air wudhu ya Pak, mengambil air wudhu di sumur, tapi sumurnya sangat bening, ada bayangan wanita yang sangat cantik, sehingga beliau Sultan pertama itu terpesona ya Pak. Betul. Terus berdoa sama Allah minta diwujudkan. Betul. Dan Itu yang kukatakan, berdoa dengan keikhlasan tanpa kau meminta dari yang diciptakannya, tetapi berdoa minta langsung ya. kepada yang Menciptakan. menciptakannya. Ya. Maka yang tidak mungkin jadi mungkin ya. Jadi Sama seperti seorang anak manusia itu menjalankan perintahnya dengan keikhlasan, tetapi ia mendapatkan sebuah bayangan dan terwujudkan yang sama seperti dari golongannya. Manusia. Nah, sebenarnya siapa beliau itu yang dari bayangan tiba-tiba wujud manusia? Apakah benar beliau yang dimakamkan di sini, Nyai Siti Badariah? Azan nih Bang Leo. ya. Oke, nanti bersambung. Nah, oke, nanti disambung lagi ya Allah. Oke, kita sholat maghrib dulu karena sudah terdengar azan maghrib. Kil. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat maghrib dan kita akan segera melanjutkan proses mediumisasi untuk mengungkap sejarah dari makam Nyai Siti Badariah. Nyai Siti Badariah, istri dari Sultan pertama Banten. Ya, Panglima silakan. Pak Ustadz, sini Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz boleh nanya-nanya ya, Mas Abi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dengan siapa ya ini? Anda penunggu tempat ini atau sosok yang pernah mendampingi tokoh yang dimakamkan di sini? Gak boleh kencang-kencang bicaranya. Aku suruh pergi. Kok pergi? Kan belum ngobrol kita, belum bersilaturahmi. Pergi? Kenapa kok disuruh pergi? Pergi ya? Nggak boleh ngobrol dengan saya, dengan kami. Ya aku mah pengen ngomong tapi
nggak boleh. Alasannya kok nggak boleh, kenapa? Katanya nanti ada yang mau bicara, aku nggak boleh. Katanya aku berisik, katanya gitu. Tapi kenalan dulu sebentar deh. Kamu siapa sih? Kenal dengan Pak Sultan, Kanjeng Sultan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh udah dijawab. Kan nggak apa-apa dong, salam lagi. Ceritakan dong, kok kamu ada di sini? Aku teh nggak boleh cerita. Tentang kamu, bukan tentang orang lain. Iya, nggak boleh cerita. Padahal teh pengen Nggak boleh ngomong. Mau ngomong. Ini teh mau ngomong. Nggak boleh. Padahal kami tidak Mau punya. boleh gitu. Mau boleh ngomong. Tapi nggak diizinkan. Nah, Nggak boleh. Yang mau larang siapa? Itu nggak boleh. Siapa namanya? Nu baju hidung. hidung itu apa? Udang. Pakai udang, maksudnya udang itu ikat kepala. Nu eta aya kumisna. Nu aya gelang-gelangna, katanya berisik gitu. Yang melarang itu penjaga tempat ini. Iya, kalau sudah dibilang boleh, ya dibolehkan saja. Orang udah basah. Izin dulu dok, coba ngomong yang baik izinnya. Siapa tahu ntar diizinkan. Sok atuh kalau mau marah, silahkan. Kok gitu izinnya? Iya, Yang coba sopan, berani nggak bilang marah. Iya, bicaranya harus sopan Kalau nggak- katanya. Oh, boleh tapi bicaranya harus sopan. Boleh nggak? Kan Cenil mau ngomong. Oh, namanya Cenil ya, oke. Cenil itu siapa sebenarnya? Kok bisa ada di sini? Cenil itu di pohon pohon. itu. Oh, Cenil ini penunggu pohon besar itu. Sudah berapa lama di pohon itu? Iya, seumur itu. Seumur pohonnya? Iya, kan itu mah lama. Ratusan tahun dong. Ah, tidak juga, tergantung kehidupannya. Duh, kan ini kali nggak boleh ngasih penjelasan soalnya kamu bercanda. Jangan bercanda dong. Ya. Nggak boleh atuh tegang-tegang. Oh iya, oke, bercanda. Ngapain nanti tegang-tegang atuh? Mau tahu gitu sejarah tempat ini? Ada Mau sosok tahu yang aja. dimakamkan. Mau tahu banget. Mau tahu? Banget, kebangetan gitu. Ceritakan dong, kamu tahu nggak tentang sosok yang dimakamkan di sini? Ari Kanjeng teh tahu kan? Soalnya tadi begini, saya dapat informasi dari Bapak, katanya makam ini dipercaya ada 3 tempat, bukan di sini aja. Masya di mana tuh? Kok bisa? Gimana tadi Gimana Pak Pak ceritanya? Jadi ada makam ketilasan ya di Baros, kemudian di Ciceri. Ya iya atuh. Itu makam apa petilasan? Kalau petilasan kan berarti tidak ada jasad, hanya pernah disinggahi. Loh. Kabur deket banget. Aku mau yang sama yang cakep aja. Lo genit ya, nggak mau deket aku. Maunya deket yang cakep katanya. Cenil, ceritain dong. Kalau sosok kamu tuh seperti apa sih? Aku mah. Gadis muda. Oh iya atuh, ya iya dong. Umurnya berapa kalau untuk ukuran manusia? Ya atuh muda lah, tidak tua seperti kamu. Nggak sopan kamu ngatain aku tua. Maaf atuh. Tadi teh nanya. Itu soal ada 3 lokasi itu. Yang benar yang mana makamnya di antara 3 itu? Semuanya benar. Masa ada 3 jasadnya? Kan saya ada di mana-mana tuh. Oh, karena beliau itu bukan manusia seutuhnya. Kan memang kan Atau dulu gimana? kan Raja Sultan itu kemana-mana kan ya. Iya kan? Maksudnya beliau itu bisa ada di mana-mana dalam Iya. satu waktu. Iya. Dia itu datang kemana-mana. Berarti beliau punya ilmu ya? Apalagi saya tuh bisa dalam beberapa waktu datang di sana, datang di sini dalam hitungan tak bisa di mana-mana. Tapi mau tahu ya kalau saya ada di mana? Di mana adanya? Tunjukin dong tempatmu di mana kalau di sini. Di mana hatimu meyakiniku? Canda lagi dia. Tadi kamu cerita kalau kamu penjaga pohon itu. Suka ya. Berarti kamu tempatnya di pohon itu, yang besar itu. Terus? Tapi kamu suka masuk-masuk ke sini. Terus? Ini ada beberapa makam. Ada 5. Tapi kok nggak ada namanya? Siapa-siapa aja sebenarnya. Ayo, enggak tahu. Kanjeng tahu nggak katanya? Saya nggak tahu. Atau kenapa nggak tahu? Saya tahu loh. Terus kayaknya kenapa kesini? Tahunya makamnya di Badaria aja. Iya. Emang siapa? Di Badaria teh. Istrinya Sultan Hasanuddin. Emangnya yang kamu tahu Siti Badariah itu siapa? Bener nggak? Iya, wanita cantik. Kalau Tahu itu udah tidak pasti. kenapa dinamakan Siti Badaria? Kenapa?
Harus tahu dulu. Kalau aku taunya Siti Badriah, penyanyi dangdut. Saha Ada penyanyi dangdut namanya Siti Badriah, bukan Badariah. Mirip kan? Berarti cantiknya apa mirip? tidak. Lebih cantik. Kalau ratu ini, dia itu kenapa? Yang memberi nama siapa? Ya raja. Iya. Memberi nama. Kenapa? Karena pertemuannya pada saat bulan purnama, dan Badar itu adalah purnama. Jadi mengumpamakan wanita yang bersinar di dalam kegelapan. Berarti cantik sekali ya? Kamu yang kegenitan sih. Terus beliau itu apakah benar bertemunya itu pada saat Sultan mengambil air wudhu di sumur yang sangat bening, lalu muncul bayangan perempuan yang sangat cantik, lalu berdoa minta supaya diwujudkan perempuan itu karena beliau jatuh cinta. Padahal beliau saat itu sudah menjalankan ibadah sebaik-baiknya gitu. Tapi kok tiba-tiba muncul gitu rasa cinta itu kepada perempuan itu. Kok gitu sih? Tante dimarahin loh, kamu ntar nggak boleh ngobrol lagi sama kita loh, harus jaga sopan santun. Tidak apa-apa, maaf ya. Maaf semuanya. Ini tidak bisa diam. Ayo ceritain yang sebenar-benarnya untuk bahan pembelajaran kami. Gimana tuh ceritanya ya? Kalau Katanya saya kamu yang tahu. cerita katanya tidak pantas. Oh, Ceritanya kenapa bisa terjadi? Tunggu sebentar ya. Oh, Biar dipanggilkan. ada sosok lain yang lebih Katanya saya berhak tidak bercerita. pantas menceritakan kisah yang romantis. Oh gitu. Katanya saya tidak romantis. Tapi kamu cenil, namanya lucu, namanya cenil. Iya, karena saya centil katanya gitu. Yang dianggap pantas untuk cerita siapa? Ada. Sekarang keturunannya Sultan hadir. Kira menurut Cenil, di Siti Badariah rasanya seperti apa kehadiran saya nih? Beliau berkenan nggak dengan kehadiran Berkenan. Sultan? Nggak boleh ngomong. Kok tiba-tiba diam cenilnya? Sedih karena pernah datang sini bertahun-tahun saya nggak kesini, nangis hujan turun gitu. Biarin. Nggak, tadi dia mau ngomong, aku masukin suaranya. Biarin, jangan. Kayo mayu sakoya inamayo ko bayi. Kira. Bahasa apa nih? Assalamualaikum Oh, udah ganti makhluk ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenilnya sudah pergi, ini makhluk yang berbeda. Boleh tahu dengan siapa? Nenekku, alhamdulillah saya bisa bertemu. Masya Allah, gembira nih. Alhamdulillah. Saya pernah kesini 2 tahun yang lalu, hujan lebat, tapi di luar kering. Tanda nenek nangis bertemu saya pertama kali. Saya ingin mengembalikan kejayaan Kesultanan Banten dengan penghargaan, melestarikan budaya, peninggalan sejarah leluhur, dikupas lagi sejarahnya semua, baik isti sultan dan semuanya, supaya masyarakat ke depan tahu bagaimana tentang Kesultanan Banten, belajar dari leluhur kita semua yang arif bijaksana, tawadu, istiqomah dalam agama Islam. Itu yang saya ingin tanamkan. Bangun Banten untuk kejayaan Kesultanan Banten. Kau mengingatku. Asia. Apa itu maksudnya? Aku bangsaku. Bahasanya agak berbeda ya. Dia kayak ngeret-ngeret kaki itu. Ini asli. Oh, emang beliau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kami bisa sampai tempat ini, bersilaturahmi dan berziarah di tempat ini. Suatu kehormatan sekali. Ar-Rahman ayat 26. Surat Ar-Rahman ayat 26. Ayo Mas Abi sama Pak Nur sini. Tahukah kau apa artinya? Ar-Rahman ayat 26. 26. Setiap yang ada di muka bumi akan binasa, termasuk bangsaku. Iya. Termasuk bangsa jin. Sini Pak. Dan kau tahu, dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia seperti tertera di surah Al-Zuriyat. Tangan di sini kenapa ini? Apa biarin. Kulu nafsin apa Pak? Lanjut. Zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Itu yang dimaksud Termasuk ya? bangsa mereka. Oh ya, termasuk bangsa jin ya. Dan kau tahu, Ya. surah Az-Zuriyat ayat 56 Surat Az-Zuriyat ayat 56 Pak Ustadz. bahwasanya Tuhanmu tidak akan menciptakan bangsaku dan bangsamu jika dia tidak menyembahnya. Ya. Maka aku jelas ciptaannya. Ya. Berarti aku ada dalam kehidupan di dunia nyata. Ya. Kuhalalkan makanan bagi bangsamu. Rasulmu mengajarkan pada bangsaku untuk memakan tulang belulang, sisa makanan dari manusia yang didahulukan dengan doa-doa, dan kotoran-kotoran dimakan oleh bangsaku yang tidak seiman denganmu. Oh. Ya. Iya ya, bangsa jin yang tidak seiman berarti yang bukan muslim. Makan tulang belulang Kalau yang muslim makanya tulang belulang. atas sisa makanan dari orang-orang mukmin yang disembelih dengan doa. Kifarat. Tapi kalau yang makan kotoran itu berarti yang bukan muslim ya. Ya. Kakek buyutmu memberikanku gelar Badaria. Ya. Sangat senang. Alhamdulillah. Dia mengatakan, tutupi keburukanmu dengan cahaya kebaikanmu, Amin ya Allah. seperti bulan yang terlihat dari kejauhan, sangat indah dan bermanfaat dalam cahayanya. Jangan biarkan wujud aslimu terlihat. Tampakkan keindahan, tampakkan kegembiraan. Jangan biarkan orang lain tahu kesulitanmu dan kesedihanmu, apalagi kegelisahanmu, karena itu adalah celah bagi mereka untuk menghinamu dan menjatuhkanmu. Iya iya. Tidak boleh dulu. Mana Meskipun ada sudah yang sulit. tahu, karena bulan sangat sulit untuk digapai, tapi mudah dinikmati oleh tatapan mata, Iya. tapi tidak dapat diraih oleh jemarimu. Jadi sebenarnya siapa sosoknya Siti Badariah itu? Wujud Telah aslinya kuciptakan jin dan jin ya manusia. berarti artinya. Maksudnya wujudnya itu apa? Wujudnya bisa berubah-berubah. Kuciptakan jin dari api yang menyala-nyala sebelum Adam diciptakan. Tapi akhirnya benarkah terjadi pernikahan lalu melahirkan seorang putra bernama Pangeran Aryadila. Nek, maaf boleh duduk aja nggak Nek? Bisa, aku bisa duduk dulu. Ya udah duduk yuk, boleh ya. Bismillah. Aku bisa berubah menjadi apapun keinginan. Nah, ada perubahan wajahnya. Sekarang berubah. Wajahnya ada berubah, bukan kayak tadi. Oh, kalau tadi apa Panglima? Ini biar Sobat Mas Langit tahu yang terlihat oleh Panglima aja. Tadi kayak sosok nenek-nenek tua yang
sangat berpamor gitu. Itulah yang terlihat. Tapi sempat ada desisan apa ada ularnya? Ada sosok ular juga tadi? Bisa jadi, bisa. Oke. Karena sosokku memang dikenal dengan ketegasanku. Kau pasti tahu ceritaku. Ya. Ketegasanku Ya, sangat dikenal. saya tahu itu. Tapi memang Juga strategiku. strategi dalam hal apa? Perang. Perang, berusaha segala macam. Paling tegas. Oh gitu. Juru bicara di kesultanan kalau kumpul beliau. Beliau yang berbicara. Itulah yang kukatakan pada kalian. Jadilah seperti bulan, Lalu hanya memegang panah. bisa dilihat oleh mata, tapi tak dapat. Dihirai. Nenek usir panahnya kemana? Saya sering lihat dia hadir di saya bawa panah. Tidak akan kemana-mana. Karena saya tahu nenek tegas. Siapapun yang menghantam saya, panah semua. Jadi nenek Kau sudah bertemu dengan Ibunda Ratu. Sudah. Kau sudah berjumpa tadi ya? Bisa. Iya, yang tadi di Saya Kaibun. juga sudah Iya, ketemu. Hmm. Sudah 2 tahun yang lalu. Aku terkalahkan oleh sebuah doa dari seorang ibu yang penuh ketakwaan dan keyakinan. Anak panah bisa dipatahkan oleh doa, tapi aku akan menghargai manusia-manusia yang bertakwa. Banyak manusia yang beriman, tapi sedikit yang bertakwa. Ini bisa dijelaskan nih bedanya beriman dan bertakwa untuk pembelajaran kami semua. Iman adalah bibirmu, takwa adalah hatimu. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga perilaku. Berkata memang mudah, tapi berperilaku itu sulit. Itulah iman dan takwa. Ya. Perilaku tidak bisa dibuat-buat, Panglima. Ya. Tapi ucapan bisa dikarang, Maaf bisa nenek, dibuat. tadi kan nenek bilang kalau aku dikalahkan oleh sebuah doa. Bisa dijelaskan gimana ceritanya? Doa oleh Seorang ibu. seorang laki-laki tampan, laki-laki yang soleh, laki-laki Sultan yang ya, Sultan. bertakwa. Dia menundukkan hati. Aku sama sepertimu. Sama maksudnya bagaimana? Aku mempunyai rasa. Ya. Oh. Terus? Aku mempunyai pandangan. Aku menginginkan dia agar aku mendapat syafaat darinya. Bukan syafaat, tapi aku ingin menjadi bagian yang terpilih untuk diselamatkan oleh bangsa. Karena kau ditetapkan sebagai manusia yang sempurna. Bagaimana proses bisa mewujud sebagai manusia? Kok bisa gitu? Karena aku diperkenankan oleh Tuhan dapat berwujud apapun. Iya. Kau ingat kejadian ini pernah terjadi. Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis kan gitu juga dulu, datang ke istana, Jin ya? mewujud. Bukan hanya itu, bisa menyerupai siapapun. Ya. Ya, gitu ya. Dan aku berwujud atas sebuah doa, menjadi perwujudan wanita yang cantik. Kau ingat raja berdoa untuk mewujudkan diriku. Gimana doanya saat itu? Yang akhirnya kemudian dikabulkan Allah. Aku menampakkan diri di perairan karena air bagaikan cermin. Air yang jernih adalah cermin. Ada pesan nih untuk cucumu ini sebagai pewaris tahta untuk meneruskan menghidupkan kembali Namaku adalah pegangan untukmu. Maksudnya pegangan bagaimana? Siti Badariah. Muncullah di waktu yang tepat. Bersinarlah di kegelapan. Tutupi setiap lubang oleh cahayamu. Pancarkan cahaya itu untuk mengindahkan setiap pandangan. Filosofi bulan ya, bulan purnama. Jangan sampai lubang-lubang itu terlihat oleh mereka, agar mereka tidak menghinamu, agar mereka tidak dapat meraihmu. Dia akan terus berada di ketinggian. Insya Allah. Masya Allah. Bulan itu kan posisi di ketinggian. Orang nggak pernah tahu kalau aslinya itu
berlubang permukaannya, tapi dari jauh selalu indah. Kau sudah memberikan kesempatan ini. Iya. Aku dapat bicara denganmu dan jadikan aku pelajaran untukmu. Badaria adalah bulan purnama, wujud yang sempurna saat terlihat oleh pandanganmu di satu kegelapan. Kau muncul di saat kegelapan, redup menjadi terang. Masya Allah, iya benar. Terima kasih, kau sudah membawa semuanya, membuka tabir semuanya. Kau sudah datang ke tempatku, mengakui keberadaanku. Aku bahagia. Aku pun ingin diakui. Memangnya ada yang tidak mengakui? Nah, cucunya kan kadang-kadang ada yang ingat, ada yang perhatian atau tidak. Gua ini leluhurnya. Jadi saya kalau ngajak ke sini tadi karena saya menghargai leluhur. Aku adalah ibu kedua bagi kalian. Tuh. Maksudnya ibu kedua? Ibu kedua di tanah ini. Oh. Ibu kedua di tanah Banten. Kalau ibu pertamanya? Ratu Aisyah. Masya Allah. Tadi belum cerita bagaimana akhirnya menikah dan punya anak Pangeran. Rasa di antara aku dan raja menyatukan kami dalam sebuah hubungan kebatinan di antara kami. Kau tahu, tutup lubang-lubang itu yang diisyaratkan adalah berpuasalah untuk menutupi hawa nafsumu, karena hawa nafsu dapat mencelakaimu. Saya pesan ini datang juga dari Pantai Selatan. Oh. Nah, apa ada kaitannya ini nenek dengan Pantai Selatan? Air. Raja menemukanku di sebuah genangan. Iya benar. Genangan air itu berupa sumur ya? Dasar rumahnya di air. Iya, rumahnya si makhluk ini dari air. Aku keturunan dari Bunda. Iya, dari Bunda Kehidupan. Putri. Bunda dari segala bunda bagi bangsaku. Terus pernah ada kisah Pak Sultan ditembak tapi pelurunya jatuh gitu, kena ke ban mobil ya? Apakah itu ada? Zalim aja. Nah, ketika ada yang zalim dengan Pak Sultan, kenapa akhirnya yang zalim itu sendiri yang celaka gitu? Manusia bagaikan petani. Apa yang dia tanam, maka dia akan tuai untuk memetiknya. Tapi pelajaran yang berharga ketika nyata di dunia ini ditampakkan buah hasil tanamanmu. Belum lagi nanti di akhir kehidupanmu akan ada buah yang lebih besar yang akan kau makan. Tanamlah kebaikan agar kau memetik buah yang baik. Bila kau menanam keburukan, maka kau yang akan menuai. Kau tidak usah takut. Ya, alhamdulillah. Sebentar, ada yang datang. Oh, mau dibisikin? Oke, kalau gitu aku minggir. Mau dibisikin, Pak? Semua manusia pasti akan binasa pada waktu yang sudah ditentukan. Maka berdoalah, mohon perlindungan. Jadi kematianmu bukan karena mereka, tapi atas kehendak Tuhan. Masya Allah. Berarti artinya waktu kejadian peluru yang belok terus kena ke ban itu karena buah dari doa beliau ya? Tidak ada yang bisa membuat kematian tanpa seizin Allah. Ada lindungan Allah berarti. Iya betul. Semua Allah yang melindungi. atas kuasa Allah. Tidak ada yang bisa mengingkari itu. Hanya orang bodoh yang mengingkarinya. Kau sudah melangkah, maka teruslah melangkah. Insya Allah. Pengejut bila kau turun dari anak tangga. Oh gitu ya, Masya Allah. Jalan terus. Tadi waktu pertama masuk badan Ismi pakai bahasa yang kurang dipahami. Apa bahasa Sunda atau bahasa Cina? Itu bahasaku. Bahasa bangsa mereka. Oh, bahasa Cina. Bahasa Cina bukan Bahasa Jin. Bukan bahasa Cina, bukan bahasa Sunda ya. Silakan kalian kembali. Ya, terima kasih. Makasih Terima kasih. sudah menghampiriku. Ya, alhamdulillah. Terus sudah berdoa bersama juga tadi kita. Kau sudah tahu siapa aku?
sudah mengerti kenapa diberi nama bulan purnama. Filosofis bulan purnama itu kan bulan yang sangat indah, sempurna dan tinggi, susah diraih, tapi indah dipandang ya. Itu, kau harus menjadi seperti itu. Kau bisa. Tapi benar ada yang pengen menjahati beliau? Pasti. Dan jelas, nyata. Bantu nih. Ya, takdir Allah. Semoga nenek baca bantu lindungi ya selain Allah. Padahal kita di Jakarta kemarin kan nggak jauh. Tapi kenapa selama ini kita selalu penelusuran jauh terus ke Jawa? Baru hari ini ditakdirkan kemarin. Ini waktu yang sudah ditetapkan. Tidak ada yang bisa menghalaunya. Kalau sudah takdirnya, tidak ada yang bisa mengingkari. Ya. Mas Abi ada yang mau tanyain enggak? Ya, Pak Ustadz. Jangan separuh hati bila kau ingin menyelami sesuatu. Ini untuk siapa nih pesannya? Kau. Mas Abi. Jangan seluruh hati kalau menyelami sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Nek. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan ziarah, mendoakan sosok-sosok yang dimakamkan di sini dan kemudian mendapatkan pesan yang baik dari tokoh yang bernama Nyai Siti Badariah. Dan ternyata itu memiliki filosofi yang sangat kuat dan erat kaitannya dengan Bapak Kanjeng Sultan. Bapak, apa kesan-kesannya setelah melakukan ziarah di sini? Alhamdulillah, jadi semakin mempertegas yang namanya konon cerita bahwa siapa itu Siti Badariah terungkap tadi bahwa memang benar perwujudannya itu perkenalannya dengan Sultan Hasanuddin di awal itu di sebuah air, artinya sumur, tidak disampaikan terletak di mana, tapi kita tahu konon ceritanya adalah di vihara yang dibuat oleh Putri Ongtin, istrinya Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian beliau ini ada di mana-mana, bisa berubah wujud juga, yang namanya juga makhluk gaib di dua alam. Menceritakan bahwa neneknya betul nenek saya. Itu saja kesan pertama. Yang kedua, rasa bahagia itu tentu ada. Bertemu lagi dengan leluhur saya, ya kan? Dia menyampaikan juga hal-hal yang saya harus istiqomah, lakukan ibadah yang benar, puasa itu perintah dari dulu sebetulnya. Dan sudah saya laksanakan, alhamdulillah. Diingatkan lagi, kemudian bahwa ada musuh terselubung dan sebagainya, itu betul sekali. Beliau menyampaikan tegas memang ketika kami tawasulan itu beliau hadir, tegas sekali bicaranya, maju terus, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah ya. Aku di belakang. Dan bawa panah beliau itu. Oh, yang tadi ditanyakan panah itu nggak di mana-mana ya, nggak kemana-mana, tetap di Bapak ya. Ya, itu aja. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, dengan mata langit ini acara ini bisa berlangsung jadi wasilah juga buat saya bertemu dengan leluhur semua ini. Semoga kedepannya itu lebih ini lagi, punya peran yang lebih hebat lagi mata langit. Amin, ini. Masya Allah. Sehat selalu, barokah. Ya. Amin, amin. Pembelajaran khususnya buat kita semua umat manusia dengan apa yang kita alami saat ini menjadi hikmah buat kita semua. Itu saja. Ya. Terima kasih Pak Sultan. Mas Abi, apa kesan-kesannya? Ya, baik Mbak Ratna, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan, ada satu makhluk yang tidak mau tunduk kepada manusia, yaitu iblis. Namun sebagai moyangnya iblis, bangsa jin ini ternyata ada juga yang tidak kafir. Artinya itulah kuasa Allah ketika manusia sebagai khalifah Allah, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin, berhasil menundukkan sebagai manusia bangsa jin yang akhirnya dengan kuasa Allah juga, dengan takdirnya Allah, ya mereka bisa bersatu. Tapi tentu semua karena kuasa Allah. Itu yang saya bisa sampaikan. Itu tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak ya. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz Nur? Kesan-kesannya apa setelah ikut syuting bersama kami? Alhamdulillah, kesannya sangat baik dan insya Allah banyak manfaatnya. Ada juga petuah-petuah yang sangat baik dari
hasil tadi seperti yang tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua makhluk itu pasti akan mengalami kematian. Artinya kita diingatkan untuk selalu ingat bahwa kita itu akan mati. Yang kedua, tidak Allah menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Iya. Kita harus yakin dan percaya bahwa yang beriman itu bukan kita doang, tapi makhluk jin juga beriman. Contohnya seperti tadi, ketika mendengar azan langsung keluar. Iya. Karena beliau itu bangsa jin itu saklek. Iya. Kalau udah kalau udah waktunya udah langsung pergi. Kalau biasanya sih kalau jin muslim dengar azan beliau melakukan ibadah, tapi kalau yang bukan muslim dengar azan kabur. Iya, kalau jin kafir begitu dengar azan langsung semuanya kabur, tutup telinga, nyungsep pendiri supaya nggak kedengeran karena rasanya sangat panas. Tapi kalau jin Islam begitu dengar itu langsung lari ke masjid tempat beribadah ya. Tempat beribadah. Jadi kita kayak disentil ya, manusia aja kadang dengar azan nggak langsung. Kalau kita mah lambat-lambat gimana ya, kalau kita mah kayak ntar deh. Kalau bangsa jin malah enggak, sangat istiqomah. Makanya ada pesan tadi sama Kangjeng Sultan, istiqomah. Memang istiqomah itu salah satu seperti tepat waktu. Soal iman dan takwa juga bagus pesannya tadi ya. Sangat bagus. Pesan yang ketiga yang bisa dipetik tadi, jadi di mana kita melangkah itu jangan coba-coba. Karena hidup ini kan bukan uji coba, bukan main-main, tapi harus dengan langkah dan tujuan yang pasti. Petikan yang terakhir bahwa kita hidup ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain, di mana kita harus bisa menjadi bagaikan bulan purnama, indah dipandang mata, tapi juga tidak bisa diraba. Artinya kehidupan kita itu bisa memberikan keindahan orang lain, tapi kita itu tidak bisa dimainkan orang lain. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran hari ini, silakan. Saya memetik sebuah hikmah dari kata-kata Nyai Ratu tadi adalah tidak ada yang terjadi di alam dunia ini melainkan atas izin Allah. Jadi di ayat 7 memang sudah dijelaskan juga ya, kula yusibana ila ma kataballahu lana wa ma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu menjadi sebuah ketetapan Allah, apapun yang terjadi. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Apalagi perencanaan-perencanaan buruk. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan bisa terjadi, karena manusia tidak bisa membuat perencanaan terhadap manusia. Kalaupun terjadi, berarti Allah sudah mengizinkan. Sesuatu yang baik dan buruk itu semuanya atas izin Allah. Jadi jangan pernah takut dalam melangkah apapun yang ingin kita buat, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita terus berdoa, yakin, seyakin-yakinnya pertolongan Allah pasti akan datang kepada orang-orang yang penuh ikhlas meminta pertolongannya. Dan tidak ada yang tidak mungkin di alam dunia ini, semua pasti bisa terjadi. Dan satu hal yang harus kita kendalikan adalah hawa nafsu kita, karena hawa nafsu tadi dikatakan bisa mencelakai diri sendiri apabila tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Itu pesan yang sangat berharga yang saya petik dari pembicaraan Nyai Ratu tadi. Alhamdulillah saya pribadi juga banyak dapat ilmu sebenarnya dari kata-kata tadi. Saya rasa itu saja. Baik ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Bang Malai, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.